Selamat siang semuanya. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang masyarakat multikultural yang ada di Pulau Sumatera. Nah, berikut adalah video penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Harmisa Putri. Jadi di sini saya ingin membahas tentang suku provinsi Sumatera Selatan, yaitu suku Komering dan suku Palembang. Nah, jadi yang kita bahas pertama-tama itu adalah suku Komering. Nah, suku Komering ini terletak di wilayah terutama di sepanjang aliran Sungai Komering mencakup Kabupaten Oku, Timur dan Oku Tinggi. Yaitu Ogan Komering Murid. Nah, yang bahasa mereka sehari-hari mereka pakai itu bahasa Komering, termasuk dalam kumpulan bahasa Melayu dengan dialek khas. Agamanya itu yaitu di situ mayoritas Islam. Nah, ciri budayanya itu yang pertama, sistem kekeluargaannya mereka itu sangat kuat dan negara adat yang dijunjung tinggi. Upacara adat dan perkawinan, sunatan dan kematian diselenggarakan secara adat dengan serangkaian ritual. Nah, musik tradisional mereka itu seperti gambus Komering dan tarian adat itu turut memperkaya budaya mereka. Pakaian adat mirip dengan budaya Melayu, namun memiliki ciri khas yaitu hiasan kepala dan motif kainnya. Nah, yang kedua yaitu suku Palembang. Nah, Palembang itu terletak di wilayah pusatnya di kota Palembang dan sekitarnya. Bahasa yang mereka pakai itu yaitu bahasa Palembang, yaitu bagian dari keluarga bahasa Melayu Palembang. Nah, agamanya itu hampir seluruh masyarakat Palembang itu beragama Islam, mayoritasnya Islam. Nah, ciri budayanya yaitu suku Palembang merupakan pewaris langsung budaya kerajaan Sriwijaya yang kita kenal dan Kesultanan Palembang. Adat istiadatnya itu sangat dipengaruhi oleh Islam dan budaya Melayu. Perkawinan adat Palembang terkenal mewah dengan songket, siger, dan kebesaran adat. Seni budaya itu tari genting Sriwijaya, tari tangkai, musik tradisionalnya seperti gambus, dul, dan muluk. Nah, rumah adatnya yang mereka pakai itu rumah lima, simbol status sosial masyarakat Palembang dahulu kala. Nah, kehidupan multikultural di Sumatera Selatan atau suku Komering dan Palembang hidup berdampingan dan seperti suku-suku lainnya. Nah, suku Jawa, Sunda, dan Batak yang datang melalui program transmigrasi dan urbanisasi. Etnis Tionghoa dan Arab yang sudah lama menetap dan berperan dalam perdagangan mereka. Nilai multikulturalnya itu pertama, masyarakat Palembang dan Komering dikenal terbuka dan toleransinya sangat kuat. Nah, yang kedua itu budaya lokal tetap dipertahankan, namun juga beradaptasi dengan pengaruh luar, menciptakan budaya khas yang kaya nilai sejarah dan keislaman. Bahasa Melayu Palembang menjadi bahasa pergaulan umum di wilayah tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, saya Kenjo, saya akan menjelaskan tentang masyarakat multikultural, tentang suku Rejang yang ada di Sumatera. Suku Rejang itu wilayahnya tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong, dan sebagian Bengkulu Utara. Bahasa daerah suku Rejang. Bahasa daerah suku Rejang adalah bahasa Rejang yang merupakan salah satu bahasa unik dan tertua di Sumatera. Budaya suku Rejang adalah masyarakat Rejang memiliki sistem adat yang kuat, yang pemimpin adat disebut dua adat. Lalu seni tradisional suku Rejang seperti tari kejei atau tarian pergaulan muda-mudi dan upacara adat perkawinan. Lalu agama suku Rejang yaitu mayoritasnya Islam, namun adat masih mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Lalu nilai multikultural tentang suku Rejang. Yang pertama itu kehidupan rukun antar suku di desa maupun di kota. Lalu pelestarian budaya lokal seperti tari, musik, bahasa, dan pakaian adat. Lalu semangat gotong royong dan toleransi suku Rejang. Jadi di sini saya menjelaskan tentang suku Melayu sebagai bagian dari masyarakat multikultural di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keragaman budaya dan suku bangsa. Salah satu suku yang punya peran besar adalah suku Melayu. Mereka tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di kawasan Asia Tenggara. Identitas suku Melayu yang pertama itu wilayah persebaran. Wilayah persebaran di Melayu ada di Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi.
agama dan kebudayaan suku Melayu yaitu mayoritas Islam dan kental dengan nilai sopan santun dan tradisi. Adapun bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ciri-ciri budaya suku Melayu. Yang pertama itu ada adat istiadat. Adat istiadat pada suku Melayu seperti acara pernikahan dan khitanan. Kedua ada seni. Seni pada suku Melayu disebut tarian zapin dan musik rebana. Pakaian adat dan rumah adat pada suku Melayu yaitu baju kurung dan rumah atap bertingkat. Sastra suku Melayu yaitu pantun, syair, dan hikayat. Dan adapun kehidupan multikultural dan interaksi sosial Batak, Minang, Aceh, dan Tionghoa. Mereka karena tinggal di pesisir dan ikut serta dalam perdagangan, suku Melayu sudah lama berinteraksi dengan budaya lain seperti Tionghoa dan Minangkabau. Ini membuat budaya Melayu semakin kaya dan terbuka. Nilai multikultural. Nilai-nilai seperti toleransi dan gotong royong menjadikan masyarakat Melayu mampu hidup rukun dengan banyak suku lain. Mereka juga beradaptasi dengan zaman tanpa meninggalkan budaya aslinya. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fandi Selalai. Saya akan menjelaskan masyarakat multikultural dari suku Batak. Suku-suku Batak itu terutama tinggalnya yaitu di Sumatera Utara. Agamanya itu mayoritasnya agama Kristen sama agama Katolik atau agama Parmalim. Itu bahasa daerahnya yaitu bahasa Batak. Terus sistem marganya masyarakat Batak mengenal sistem marga, nama keluarga, serta identitas penting dalam kehidupan sosial. Suku-suku Batak itu berbagai dalam beberapa, yaitu ada suku Batak Karo, suku Batak Toba, suku Batak Mandailing, suku Batak Simalungun atau Batak Angkola. Ciri-ciri budaya Batak itu rumah adatnya yaitu rumah adat bolon berbentuk pembangunan dengan atap tinggi melengkung. Upacara adat itu mengulosi atau pemberian kain ulos sebagai adat dan kematian adat. Musik dan tariannya itu gondang atau tortor. Pada seni ukirnya banyak terlihat pada rumah adat, di makam atau di tradisional. Kehidupan multikulturalnya di daerah Batak dapat interaksi budaya yang kuat antara suku-suku Batak serta dengan kelompok yang seperti etnis Jawa dan Minangkabau, Tionghoa, terutama di kota-kota seperti Medan, suku Nias di berbagai baru Sumatera Utara. Kota Medan menjadi pusat pertemuan berbagai budaya dan agama. Nilai-nilai multikultural dalam masyarakat Batak yaitu sistem kekeluargaan yang kuat mulai marga adat. Musyawarah adat itu sebagai keputusan toleransi antar agama dan struktur terutama di daerah urban seperti Medan dan Pematang Siantar. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang masyarakat multikultural yang ada di Pulau Sumatera, salah satunya juga di Sumatera Barat yaitu suku Minangkabau. Nah, salah satu yaitu identitas dari suku Minangkabau yaitu wilayahnya tepatnya ada di Provinsi Sumatera Barat dan agama mereka kebanyakan menganut mayoritas Islam dan juga bahasa daerah mereka bahasa Minangkabau. Nah, ciri khas mereka yaitu menganut sistem matrilineal yaitu mengambil dari keturunan dari pihak ibu. Nah, dan ada juga ciri budaya mereka yaitu seperti rumah adat mereka seperti rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau. Dan sistem kekerabatan mereka matrilineal yaitu perempuan mewarisi harta yaitu dari garis keturunan ibu. Dan upacara adat mereka yaitu ada seperti pesta adat mereka yaitu barale dan bataga, penghulu atau pengangkatan kepala suku. Nah, ada juga seni dan sastra mereka yaitu seperti randal atau pantun dan cerita rakyat. Nah, makanan tradisional mereka yaitu rendang, dendeng balado, dan sate padang. Nah, kehidupan multikultural mereka itu seperti apa ya? Nah,
kehidupan multikultural mereka yaitu satu, merantau sehingga banyak orang Minang tinggal di berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Nah, suku ini hidup berdampingan dengan etnis lain di Sumatera Barat seperti suku Mentawai dan suku Mandailing dan etnis Jawa dan Tionghoa yang di daerah urban. Nah, di wilayah perantauan, masyarakat Minang mampu beradaptasi dan tetap menjaga budaya aslinya. Nah, nilai multikultural mereka dalam budaya Minangkabau yaitu seperti falsafah hidup, yaitu adat basandi syara dan syara basandi kitabullah, yaitu adat berdasarkan syariat Islam dan toleransi dan dalam keberagaman, terutama di kota-kota seperti Padang dan Bukit Tinggi yang menjadi pusat interaksi antar etnis. Nah, sistem musyawarah mereka dalam pengambilan keputusan adat melalui lembaga kerapatan adat negara. Nah, suku Minangkabau adalah contoh sukses bagaimana budaya lokal dan agama bisa berpadu secara harmonis serta berkontribusi besar terhadap keragaman budaya Indonesia. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan dan terima kasih.